Untuk sensornya keren ya. Saya matiin dulu remote-nya. Wow, wow, wow. Dia nggak turun teman-teman. Kalau remote-nya mati dia nggak turun. Oke teman-teman, hari ini saya bawa salah satu drone replika dari drone DJI Neo dengan fitur terlengkap. Ya, drone apa? Nah ini dia teman. Ini adalah drone EIS ya, 800 Pro. Harganya masih murah teman-teman. Terus tapi fitur udah lengkap banget. Nah sebelum kita bahas tentang drone IS 800 Pro ini, teman-teman pastikan sudah subscribe ya, supaya nanti teman-teman dapat informasi tentang drone-drone lainnya, drone-drone murah lainnya yang kira-kira recommended atau tidak lah ya. Nah kita langsung coba kupas ya kemampuan terbang dari drone IS 800 Pro. Tapi sebelum ke sini, saya juga bawa salah satu drone teman-teman. Ini drone namanya M88. Jadi saya sudah beberapa kali mereview replika dari drone DJI Neo ya. Nah ada drone M88. Ini videonya nanti saya upload sebentar lagi. Ini ada drone IS 800 Pro. Ada sebelumnya M23 dan K100 Mark ya. Semuanya replika dari drone DJI Neo ya. Yuk kita langsung ya. Ini dia teman-teman, kalau dilihat dari kardusnya ini termasuk gede ya, ukurannya besar. Dan kalau dilihat sepintas dari fiturnya, ini ada aerial kamera, headless mode ya, ada foto video obstacle. Nih yang membedakan dengan drone-drone yang lain, ini adalah obstacle ya. Untuk yang saya tahu sih, untuk drone mainan yang baru ada obstacle-nya ya ini ya, IS 800 Pro ya. Oke, ada gesture control, AVV aplikasi ya, optical flow, dan katanya kalau berdasarkan ini kapasitas baterainya besar ya, tapi nanti kita lihat aja deh ya. Oke, kita coba langsung buka. Nah selain dus, ternyata juga teman-teman juga bisa mendapatkan tasnya ya. Jadi kalau misalkan pergi juga nggak pakai dus nggak apa-apa sih ya, pakai ini lebih praktis lah ya. Nah seperti ini. Untuk unboxingnya kemarin udah saya buat videonya ya. Saya tidak fokus ke perlengkapan, saya langsung ke drone-nya aja. Nah jadi teman-teman, apa nih yang hilang? Kenapa drone ini bilang terlengkap ya? Kita coba bahas fiturnya ya. Yang pertama nih, dinamonya sudah brushless ya. Nah ini oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di atasnya ada fitur yaitu sensor anti nabrak. Dan kalau teman-teman pengen tahu kemampuan sensor anti nabraknya, bisa juga lihat di video nanti sebelum saya ya. Sebelumnya ya udah saya buat, tapi nanti kalau sempat kita coba ya sensornya. Terus kameranya sudah electric system control, jadi bisa dikendalikan dari remote secara langsung lah ya, dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian ada optical flow ya. Oke, itu ya. Jadi yang membuat lebih itu ya ini sensor anti nabraknya ya. Oke, kita lanjut ke, oh ini ada murmurnya ini ya, pada jatuh, harus jangan hilang ya. Oke, kita coba langsung. Pentilnya ada di sini teman-teman. Pentilnya saya bahas ini dulu sebentar. Aduh, ini baterainya ya. Nah ini baterainya teman-teman, baterainya seperti ini, kayak K100 Mark lah ya. Cuma ini versi yang lebih besar ya, sama seperti ini. Oke, jadi pada saat dipasang itu tinggal dorong aja seperti ini. Klek. Nah ini udah terkunci otomatis. Dan ini walaupun di bawah ini bagian belakang ini nggak ada penguncinya, tapi di sini masih ada penguncinya ya, sama di sini. Jadi kuat lah ya. Oke, kita lanjut ke remote-nya. Ini yang bikin kenapa ini terlengkap. Nah ini remote-nya teman-teman, dia sudah menggunakan screen ya, dengan ukuran yang lumayan, berapa besar nih, berapa inci ya, lumayan lebar ya. Sebentar saya ambil pentilannya. Nah ini ada pentilannya. Pentilannya harus dicopot kalau misalkan dimasukkan dus ya, karena agak sedikit apa ya, menjendol lah ya. Agak sedikit mengganggu, yang ngerinya patah, jadi harus dicopot. Kita pasang seperti ini, agak didorong, agak sedikit diputar ya. Nah ini nggak ada dratnya sih.
Oke, sebentar. Oke, dah terpasang dengan kuat ya. Nah, kita coba hidupin. Nah, hari ini kita coba terbangin ya, terutama di bagaimana sih kemampuan terbang dari drone IS 800 Pro ini ya. Nah, remote-nya wow, gede banget ya. Untuk screen-nya gede banget, serius saya suka banget. Dan ukuran remote-nya juga termasuk gede dan nyaman sih. Ini holder untuk handphonenya ya. Ya, seperti ini real time tuh ya, bisa hasilnya seperti ini, real time bisa ngeliat langsung. Nah, kita coba langsung binding ya. Oh, dia langsung terkoneksi ternyata, dan kita harus kalibrasi dulu. Oh, bukan gini ya, tapi keluar kayaknya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini ritual wajib ya, binding itu suatu hal yang wajib supaya drone stabil ya. Kita coba terbangin ya. Oke, ini sudah siap ya. Kita coba langsung take off di sini aja. Saya pastiin dulu ya tempatnya supaya datar, betul-betul datar ya. Arming. Copot. Ini agak sedikit rentan copot ya. Nah, udah kenceng banget. Oke. Ya, sedikit ini memorinya ini ya yang agak sedikit rentan nih, pada saat dipegang suka kesentuh, dia gerak, suka putus kameranya ya. Oke, kita coba langsung take off ya. Oke, nah, wow, kita lihat sebelum jauh, kita coba lihat kestabilan dulu dari drone IS 800 Pro ya. Nah, kita masukin aja sini deh. Oh, speednya menggunakan scroll seperti ini teman, scroll ya. Nah, ini ada, oke, ada 3 kecepatan. Oke. Dia nggak mau mendekat. Ya udah, saya yang mendekat deh. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya, untuk optical flow-nya saya kira lumayan stabil ya teman-teman. Oke, kemudian ini ada tilting kameranya, kita lihat sebentar sebelum tes jarak ya. Tilting kameranya juga menggunakan scroll seperti ini ya. Jadi untuk tilting kamera dan speed dia nggak pakai tombol, dia menggunakan scroll. Cuma memang ke bawah, full ke bawah, tapi kalau ke atas dia mentok ya. Nah, kita coba langsung ini ya, optical flow-nya ya. Kalau di ketinggian kira-kira seperti apa. Saya gunakan speed 3 lah ya. Oke, kita langsung coba naikkan aja. Kita pastiin kestabilannya seperti apa kalau diterbangkan dengan ketinggian ya, dengan terbang tinggi. Oh, angin kenceng juga ternyata. Dari samping kenceng ya, samping kiri ya. Oke. Agak bergeser ya, kedorong sama angin. Dia agak sedikit nahan, tapi sedikit terdorong sama angin tuh. Ya. Sebetulnya dia stabil ya. Kalau optical flow-nya dengan ketinggian agak tinggi pun dia masih stabil, teman-teman. Cuma agak sedikit kegeser sama angin ya. Saya tarik. Nah, oke, untuk optical flow-nya termasuk drone stabil ya, tapi catatan kalau bisa dia jangan diterbangkan pada saat angin kenceng ya teman-teman, karena bagaimanapun bodinya cukup lumayan menahan angin ya. Jadi tetap harus waspada, bukan waspada ya, hati-hati dengan angin ya. Walaupun dia punya speednya, nanti kita coba ya. Kita coba speednya dulu ya, kira-kira seperti apa speednya. Oke, ini speed 1 agak serak. Speed 1 kita coba. Speed 1 agak berat ya. Speed 2 aduh, berat juga speed 2 nya. Speed 3 agak sedikit lumayan kenceng lah. Oke, ini speed 3 full gas ya, saya puter full gas. Wow, oke, masih kurang ya. Jadi itu catatan saya untuk drone IS 800 Pro ini. Hati-hati pada saat teman-teman nerbangin di luar dengan kondisi angin kenceng, itu
Jangan tinggi-tinggi intinya gitu ya. Oke. Sebelum tes jarak kita coba sensor nanti nabrak nih, kita coba tabrakin ke pohon lah ya. Saya coba speed 3, kita aktifkan sensornya ini. Nah, ini sensornya aktif. Tuh, dia nggak mau maju teman-teman, karena di sana ada pohon. Dengan jarak yang jauh pun dia sudah bisa mendetek ya teman-teman. Saya nonaktifkan. Oke, coba saya tabrakin terus aktifin sensor nanti nabraknya ya dari sini ya. Oke. Oke, coba go. Oh, iya, dia nahan ya, bahkan dia mundur. Tuh, full gas, dia mundur teman-teman. Kalau saya geser ke, oh, ngelok dia ya, ngelok. Nah ini, saya coba sekali lagi deh, majuin, aktifkan. Oh ya, mantap sih untuk sensor nanti nabraknya, keren. Nah, dimatiin. Kita coba tes jarak ya. Oke, sebelum tes jarak saya coba mastiin dulu. Untuk sensornya keren ya. Saya matiin dulu remote-nya. Wow. Dia nggak turun teman-teman. Kalau remote-nya mati dia nggak turun. Ya, ini agak sedikit rentan untuk flyway, jadi hati-hati dengan drone ini. Tuh, remote udah mati. Drone dia nggak turun, bahkan diem di tempat ya. Terus kedap-kedip di lampunya. Ya, jadi agak sedikit hati-hati ya. Ini udah saya hidupin remote-nya. Oke, sudah terkoneksi ya. Kita coba tes jarak, tapi jangan jauh-jauh ya. Kalau saran saya, drone seperti ini tidak disarankan nerbangin terlalu jauh ya, karena dia itu selain optical flow-nya kurang, optical flow sih bagus ya, selain speednya kurang maksimal. Nah itu khawatirnya pada saat dia hilang sinyal, kemudian speednya nggak terlalu kencang, pada saat angin kencang ya udah dia ke bawah, terbang bebas lah ya, flyway lah ya teman-teman. Oke, jadi saran saya drone ini tidak terlalu jauh diterbangin ya. Oke, ini tanpa angin nih, di jarak sekitar berapa meter nih teman-teman? 30, di bawah 30 lah ya. Oke, saya naikkan. Nah seperti ini teman-teman. Saya nggak terlalu jauh lah ya, tapi kalau ukuran segini sih untuk ukuran drone mainan sih udah cukup lah ya. Sebetulnya masih bisa sih dengan jarak lebih jauh dari yang tadi saya terbangin. Dia masih bisa terbang lebih jauh ya. Cuma saya lebih cari aman aja karena sudah tahu karakternya seperti itu. Kita coba langsung hasil kameranya teman-teman. Auto landing ya. Kita langsung ke base camp dulu. Ke saung sambil dimatiin dulu. Kita setting dulu kameranya ya. Kita langsung aktifkan wifi-nya. Wifi-nya Follow UFO. Aplikasi yang digunakan ini KY UFO ya. Nah, kita lihat sudah terkoneksi teman-teman. Saya menggunakan handphone ya, tidak menggunakan screen dari remote ya, karena itu sering putus, itu aja sih masalahnya ya. Kita coba langsung terbangkan dan kita shoot lah ya menggunakan drone IS-800 Pro. Oke, take off. Saya gunakan speed 2 ya. Take off. Oke. Agak goyang sedikit. Nah, ini dia teman-teman hasil kamera dari ini. Saya nge-shoot saung dari luar seperti ini, termasuk kurang turun ya. Oke. Nah seperti ini ya, termasuk lumayan stabil ya. Kalau nggak ada angin dia stabil. Kita coba maju sedikit. Tuh di belakang saya ada saung ya. Oke. Oh, udah mulai bunyi bipip. Saya harus cari lokasi yang aman, jangan sampai dia jatuh ke air lah ya. Nah seperti ini teman-teman hasil kameranya. Kalau ngelihat objek warna cerah dia
kelihatan cerah banget ya. Kayak genteng ini kelihatan jelas banget untuk warnanya. Oke. Lumayan ya untuk hasil kameranya, lumayan ya untuk belajar ngesut dengan drone mainan, harganya masih murah. Ya, oke lah ya. Kita coba landing aja. Landing, auto landing. Oke, kesimpulan dari hari ini drone IS 800 Pro. Yang pertama, kalau dari segi fitur, drone ini memang lengkap banget, sudah versi terlengkap di kelasnya, karena dia sudah dilengkapi dengan sensor anti nabrak, dan ini tadi sangat sensitif banget untuk sensornya ya. Nah, untuk berikutnya dia juga sudah dilengkapi dengan screen remote ya. Jadi remote sudah ada screen, walaupun ada catatan di sininya, di memory cardnya agak sedikit mengganggu lah ya. Tapi oke, keren ya, ini sudah lengkap banget fiturnya. Terus untuk jarak terbangnya lumayan, durasi terbang ya standar 8-9 menit ya. Nanti saya coba lihat deh di timernya ya. Cuma ada catatan untuk drone IS 800 Pro buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang lainnya ya. Hati-hati dengan drone ini, karena pengalaman saya kemarin di salah satu drone ya, itu hilang gara-gara karakternya seperti drone ini ya. Jadi drone IS 800 Pro ini, dia kalau misalkan hilang sinyal, tadi saya matiin remote-nya, dia nggak mau turun teman-teman. Nah, kalau nggak mau turun, kalau ada angin kencang dengan optical flow yang menahan drone itu nggak terlalu maksimal banget, apalagi drone ini speednya nggak maksimal, itu dipastikan dia bisa terbawa angin atau flyway lah ya. Jadi resiko hilangnya sangat tinggi. Nah, jadi saran saya, drone ini terbangkan jangan terlalu tinggi, ataupun ya cari tempat yang aman lah ya kalau menerbangkan drone seperti ini. Saya kira itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa berikan komentar, share ya, dan pastikan teman-teman sudah subscribe ya, supaya nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya dari Heri Lelono ya, channel Heri Lelono. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.